Kampus ini adalah salah satu saksi sejarah bagaimana reformasi dijalankan, karena itu punya mandat waktu itu melakukan perubahan, lakukan demokratisasi pemilu, liberalisasi politik, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa itu berhenti sebagai sebuah peristiwa sejarah yang sangat penting, tetapi belum tentu bermakna jika tidak dibangun diskurs. Karena seringkali orang lupa tentang peristiwa masa lalu. Hari ini kita tahu persis terjadi gap generasi. Generasi boomers, orang-orang yang disebut dengan kolonial, kemudian generasi milenial, Gen Z. Apakah mereka tidak sedang merekam realitas? Mereka merekam realitas. Tetapi instrumen untuk merekam itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengalaman. Bahasa saya itu, stock of knowledge orang itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, bacaan apa. Yang kedua, pengalaman apa yang dialami. Kalau orang nggak pernah membaca, dia menumpukan pada pengalaman, dia bisa bertutur. Orang nggak punya pengalaman apapun, tapi dia sering membaca, dia juga bisa saling bertutur. Nah, pertuturan saling bertutur antara mereka yang punya pengalaman dan mereka yang suka membaca, itulah yang bisa membentuk diskurs. Nah, seringkali orang tidak pernah menderita kemiskinan, tetapi dia membaca tentang ketimpangan sosial dengan data statistik yang menjelaskan soal itu. Angka tidak pernah punya makna kalau orang miskin itu tidak bicara. Karena itu kemiskinan itu bukan ditafsir secara administratif atau statik saja. Kemiskinan harus dibaca sebagai problem kemanusiaan. Karena itu, kalau hari ini Anda bisa menyaksikan problem-problem sosial soal lingkungan yang terbaru itu, nanti kita ulas lebih jauh bahwa itu bukan hanya problem sekedar lingkungan. Itu adalah tragedi kemanusiaan karena kegagalan policy berupa otonomi daerah yang tidak mampu untuk melakukan proteksi karena eksploitasi alam yang besar-besaran terjadi dan terbiarkan. Saya mau bicara mulai itu soal kemerosotan demokrasi. Kita tahu demokrasi yang telah berlangsung telah mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat. Tetapi kita lupa bahwa demokrasi tidak cukup sekedar kebebasan. Kebebasan harus juga mampu bisa melahirkan, menciptakan keadilan. Ruang kebebasan liberalisasi yang selama ini ada diperagakan dari negara-negara maju. Tiba-tiba dia berrelasi dengan negara dunia ketiga seperti kita, startnya lebih dulu mereka. Wajar kalau muncul ketimpangan negara maju dengan negara berkembang. Di situ apakah kebebasan tidak